Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi karena beberapa kegagalan saya dalam okulasi seputar tanaman ya, khususnya durian. Jadi sempat saya amati beberapa kali ya, kenapa sih ada okulasi saya yang tingkat persentase kegagalannya itu tinggi ya. Jadi saya sempat berpikir apa yang terjadi. Ternyata ada hal-hal yang sederhana yang menurut saya ini sangat penting sekali saya bagikan kepada kawan-kawan. Oke, nah jadi kawan-kawan, selain entres yang bagus, kemudian seedling yang sehat seperti belakang kita ini udah ada seedling ya. Nah, selain seedling yang sehat, entres yang bagus, jadi alat yang kita gunakan juga harus kita perhatikan ya. Pertama, kehigienisannya. Jadi alat yang kita gunakan ini harus benar-benar bersih apabila kita mau melakukan okulasi ya. Jadi patut diperhatikan itu ya. Kemudian bahan alat yang kita gunakan, alat pemotong yang kita gunakan ya, bahannya ya. Jadi kawan-kawan, ternyata yang membuat kegagalan okulasi saya selama ini, yang saya perhatikan ternyata dari bahan alat pemotong yang saya gunakan ini, alat okulasi ya. Nah, dulu saya gunakan alat okulasi berupa silet ya. Jadi silet yang saya gunakan ini berbahan besi ya. Jadi ada dua macam silet, yang berbahan besi dan berbahan aluminium seperti yang stainless khususnya ya, seperti yang goal ya. Jadi kalau yang merek Tiger ini kalau nggak salah bahannya bahan besi ya. Nah kawan-kawan, jadi ternyata tingkat keberhasilan okulasi durian saya sangat berpengaruh pada alat yang kita gunakan untuk melakukan okulasi ya. Pertama-tama yang sudah pasti alat yang kita gunakan untuk melakukan okulasi ini harus bersih, harus steril ya, terhindar dari zat-zat yang bisa membahayakan seedling dan entres kita ya. Kemudian bahan dari alat pemotong atau alat okulasi yang kita gunakan. Nah, hindari alat pemotong atau alat okulasi yang kita gunakan itu berbahan besi, karena besi ini ya, apabila terkena air atau terkena zat-zat lain, dia akan mengalami proses kimiawi ya, dan biasanya dia akan mengalami proses korosi. Nah, proses korosi itu akan menimbulkan karat di alat pemotong ataupun yang kita gunakan, misalnya silet, menggunakan besi, pisau besi, silet besi atau hal-hal lainnya yang berbahan besi itu kurang bagus untuk kita gunakan untuk okulasi, karena dia bersifat mudah korosi ya. Korosi menimbulkan karat. Kemudian entres yang kita potong menggunakan alat yang sudah mengalami korosi ataupun seedling yang mengalami korosi akan merusak seedling itu sendiri, akan merusak entres itu sendiri ya, yang berakibat tingkat kesuksesan dalam okulasinya rendah. Nah, yang disarankan adalah alat atau pemotong okulasi itu menggunakan berbahan stainless, karena bahan stainless ini tidak akan meninggalkan zat-zat berbahaya pada entres kita ya. Nah, karena secara logika ya, seperti alat-alat kedokteran juga gak ada yang menggunakan besi ya. Jadi yang digunakan di alat-alat kedokteran itu semuanya stainless seperti ini. Ini pisau yang saya gunakan stainless. Terserah merek apa, yang penting tajam dan berbahan stainless. Jadi dengan menggunakan bahan stainless tidak akan meninggalkan zat-zat berbahaya pada entres dan seedling kita apabila kita lakukan pembelahan atau pemotongan ya kawan-kawan. Mungkin itu sekedar sedikit ya pengalaman yang saya bagikan, yang memang kemarin saya agak sedikit, wah ini kenapa ya ini bisa terjadi ya. Setelah saya cari tahu, kemudian itu yang terjadi. Oke, di depan kita ini sudah ada durian yang sudah kita sudah okulasi ya. Saya lebih senang okulasi karena kalau okulasi ini menurut saya lebih gampang ya, dan lebih mudah untuk kita
lakukan ketimbang sambung pucuk dan lainnya yang harus menggunakan greenhouse, kemudian plastik sungkup ya. Ini cukup kita lakukan okulasi. Coba saya perbesar ya. Nah, cukup kita lakukan okulasi, kemudian kita taruh di sembarang tempat seperti ini. Saya taruh di tempat teduh ya. Ada juga yang kena panas nggak masalah ya. Yang penting seperti saya sebutkan tadi, saat proses okulasinya harus benar. Nah, ini umur okulasinya sekitar 3 hari ya kawan-kawan. Jadi udah bagus ya. Jadi mungkin segitu aja video saya kali ini kawan-kawan. Sedikit pengalamannya, bukan saya menggurui, tapi ini merupakan pengalaman saya sedikit yang saya dapatkan dari kegiatan okulasi saya. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan komen kiranya ada masukan untuk selanjutnya bagaimana channel ini. Jangan lupa subscribe juga, dukung channel ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah subscribe ya kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.